Oke, baik. Jadi kalau kita lihat sebenarnya data tentang COVID ini, itu nggak cukup sekedar data-data yang terdiri dari jumlah yang sakit, kemudian bornya atau berapa banyak yang dirawat di rumah sakit, kemudian juga tidak hanya sekedar dari segi positivity rate, berapa positifnya, juga bukan dari sekedar berapa kematiannya, persentasenya. Tapi kita harus lihat sebenarnya lebih ke arah faktanya. Ya. Jadi misalnya contoh angka kematian itu lebih bagus disebut absolutnya saja. Karena sampai hari ini pemeriksaan kita baru 14 per 1000. 14 per 1000 penduduk. Di Jakarta itu sudah sampai 100 lebih ya per 1000 penduduk. Jadi artinya dengan seperti itu maka angka kematian di Jakarta itu di bawah 2%. Nah kita masih 4,8%. Jadi tanggapan saya tentang data tadi artinya sampai sejauh ini kalau yang saya lihat relatif kita ini sebenarnya konstan ya, seperti itulah. Kecuali memang di Juni dan Juli kemarin kasusnya memang bertambah banyak. Gitu. Ya, jadi relatif konstan ya, Prof ya. Ya. Terus PPKM akan berlanjut ini seperti apa, Prof? Apakah sekarang kan zona oranye katanya, Prof ya, tapi kok ini PPKM masih diperpanjang, ini Prof, gimana Prof? Oke, jadi PPKM itu sebenarnya mesti diterangkan juga oleh pemerintah ya. Level 4. Karena PPKM kan ada level 2, level 3, level 4 gitu ya. Kemarin kita level 4 ya, kalau turun ke level 3 kan memang berarti sudah ada perbaikan. Kalau melihat indikatornya mestinya ini sekarang level 3 paling enggak. Iya, mestinya kan? Ya, Prof. Kalau tetap level 4 ya saya nggak tahu atas indikasi apa. Yang saya dengar PPKM itu indikatornya positivity rate, jumlah kasus sama angka kematian. Jadi kalau kita melihat itu mestinya sudah turun ke level 3. Kalau level 3 artinya lumayan ekonomi, sosial, pendidikan bisa mulai bergeliat kan itu. Iya, betul. Ya mungkin dilihatnya dari sisi kesadaran prokes yang makin menurun dan mobilitasnya masih tinggi, Prof. Ini kayaknya katanya tuh satelit NASA itu, Prof, melihat kalau malam itu masih terang benderang Palembang. Jadi PPKM-nya belum jalan, Prof. Gimana, Prof? Enggak, jadi enggak sebenarnya juga ya. Mestinya level 3 ya, Prof ya? Ya, kalau mobilitas sebenarnya adalah mobilitas ekstra provinsi, sebenarnya begitu. Jadi gini loh, yang disebut mobilitas itu sebenarnya adalah mobilitas orang dari mukim kepada pendatang atau pendatang kepada mukim. Jadi artinya kalau mobilitas itu cuman yang diartikan dari Palimo datang ke Pusri, itu bukan mobilitas, itu kan di dalam kota, ini kan masih dalam kita sendiri. Nah, tapi yang disebut mobilitas orang Jakarta datang ke sini atau orang sini pergi ke Bogor dan seterusnya, kan seperti itu. Jadi mungkin ini butuh sebenarnya kesadaran. Kenapa saya mengatakan gitu? Karena memang pola kasus itu kalau di tempat yang sama ya tentu akan sama. Tapi kalau di tempat yang berbeda ya akan bisa berbeda. Itu mobilitas. Kemudian tentang kepatuhan, compliance masyarakat, kita hargai ya sampai hari ini juga masyarakat sebenarnya sudah cukup sadar ya. Saya lihat di beberapa tempat juga, di banyak tempat lah. Kesadaran itu sudah ada, tinggal dikasih penghargaan. Jangan terus diomong kurang-kurang terus, lama-lama masyarakat juga pegelati bahasa Palembangnya. Iya, betul, kan? Betul. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.